Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Delveni Sezian, NIM akhir 62 dari Teknik Sipil angkatan 23 kelas RB. Di sini aku mau menjelaskan tentang soal serta pembahasan yang aku buat guna memenuhi tugas analisis struktur. Di sini aku buat soalnya itu ada cantilever. Terus di sini ada sendirol sama cantilever lagi. Nah, di sini soal ini tuh tujuannya untuk menganalisis balok menerus 3 bentang, yaitu A, B, sama C. Di sini aku buat panjangnya itu ada 3 bentang, 2 meter, 3 meter, sama 6 meter. Totalnya itu ada 11 meter. Nah, beban yang bekerja itu ada 2 jenis, ada beban terpusat sebesar 80 sama ini beban meratanya 20. Nah, langkah pertama, karena kita udah tahu nih jenis struktur yang akan kita buat, perhitungannya itu berdasarkan tabel di sini. Di sini kan tadi cantilevernya tuh ada 1 yang di kiri, berarti kita pakai rumus yang ini. Terus tuh tadi ada beban merata juga, berarti kita pakai rumus yang ini juga. Lalu langkah pertama setelah kita mengetahui itu, kita hitung nih FEM. Apa sih FEM itu? FEM itu fixed end moment. Nah, di sini tujuannya itu momen yang terjadi pada ujung-ujung balok itu jika sendinya itu dianggap fixed atau jepit. Nah, pada bentang AB itu kan ada 80, bentang BC itu ada 20. Terus masukin aja rumusnya sesuai tabel tadi. Ini min 80 kali segini-segini, hasilnya min 51,42. Lalu ini yang MBA hasilnya 38,4. Nah, itu kan baru batang AB. Terus hitung juga untuk batang BC-nya. Dapatnya segini, min 60 sama 60. Terus selanjutnya kita masuk ke langkah inti. Setelah menghitung FEM, kita ngitung persamaan slope deflection. Itu tujuannya untuk menghitung momen ujung balok sebenarnya. Nah, karena tumpuan B itu tidak mengalami rotasi bebas, maka sudut rotasi di titik B itu kita cari menggunakan persamaan jumlah momen 0. Kenapa begitu? Karena di sininya karena di sininya itu dia berlawanan arah jarum jam, makanya kita asumsikan dia 0. Setelah itu dimasukkan ke rumusnya sama perhitungan yang telah kita dapat tadi, dapatlah segini 0,4 EI theta B min 51,42. Nah, begitu juga hitung untuk M theta A, untuk arah yang berlawanan dapatlah segini juga. Nah, terus kan tadi baru ngitungin batang A min B nih. Maksudnya batang AB. Selanjutnya kita ngitung juga untuk batang BC-nya. Masukin juga sesuai rumusnya 2EI per 2 sekian sama yang ini rumus yang angka yang sudah kita dapat tadi, dapatlah segini. Terus cari juga untuk arah yang berlawanannya, terus dapatlah segini. Terus selanjutnya jika sudah, kita hitung juga nih join dengan EI-nya yang konstan. Nah, terus di sini kan kita asumsikan dulu nih EM-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan EM-nya tuh nggak punya sudut nih, karena di sini kan kosong tuh. Kita anggaplah di sini 0. Karena dia nggak ada sendi lagi. Nah, lalu setelah itu di sini masukin MBA plus MBC sama dengan 0 sesuai sama perhitungan yang telah kita dapat tadi. Lalu ketemulah segini theta B-nya 14,72. Nah, dengan nilai theta B ini momen pada tiap ujung balok itu jadi bisa kita hitung ulang hasilnya. Nah, jadi kita bisa hitung nih momen akhir tiap bentangnya. Kan tadi dapatnya 14,72 nih.
Nah, terus ini MAB-nya 0,4 dikali theta B minimal 1,42. Nah, terus tinggal masukin aja nih theta B-nya diubah ke 14,72. Terus dihitung ulang aja, terus dapetnya segini. Begitu juga untuk MBA, untuk MBC, sama MCB-nya. Terus, untuk yang MBA sama MBC, ini kita harus pastikan dia hasilnya 0 kalau dikurang, karena di sini kan kita mencari 0. Nah, semua momen kalau misalnya udah konsisten kiri dan kanan, itu pasti dia hasilnya 0. Jadi bisa dikatakan dia oke. Setelah itu, setelah momen ujung selesai, kita hitung juga nih reaksi tumpuannya. Oh ya, sebelum ke reaksi tumpuan, dari yang kita hitung tadi, kita dapat nih hasil momen-momen tumpuannya. Nah, di sini tuh tinggal masukin aja nih perhitungan yang kita dapat. Tadi ada SAB-nya segini, SBA-nya, SBC-nya segini. Ini momen yang bekerja 80, terus ini beban meratanya 20. Beban terpusat 80, beban meratanya 20. Nah, setelah semuanya sudah selesai momennya, kita hitung yang reaksi vertikal di tumpuan A, B, C. Nah, pakai persamaan kesetimbangan. Nah, batang AB itu tinggal masukin aja rumusnya. Tadi kan SAB-nya udah dapet nih. SAB dikali 5, terus dikali beban terpusat, sama dikali tadi jaraknya kan 3. Jarak soal yang aku buat. Terus dimasukin ke rumus, substitusi, hasilnya segini 47,07. Selanjutnya hitung juga SAB plus SBA-nya. Tadi SBA-nya kan belum diketahui, jadi menggunakan persamaan SAB dan beban terpusat, kita eliminasilah untuk dapat nilai SBA. Nah, dapatlah nilai SBA-nya segini. Setelah kita menghitung batang yang AB, kita juga hitung nih untuk batang yang BC. Nah, batang yang BC ini juga sama perhitungannya sama kayak yang batang AB. Dia tinggal disubstitusikan, terus dapatnya segini 59,225. Setelah itu kita ngitung delta FY-nya, SBC ditambah SCB dikurang 20 ini beban meratanya, terus dikali 6 itu jaraknya, disubstitusikan, eliminasi, dapatnya hasil 60,775. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita bisa dapat nih hasil reaksi-reaksi tumpuannya. Nah, di sini ada 45,532, sekian. Ini semua tuh dari hasil perhitungan kita tadi. Nah, setelah itu, setelah semuanya reaksi-reaksi tumpuannya selesai, kita bisa menghitung reaksi tumpuan total. Caranya itu SBA ditambah SBC, hasilnya segini, itu untuk tumpuan B. Nah, ini untuk tumpuan C, dan ini untuk tumpuan A-nya. Setelah itu, ini hasil reaksi dan momen dari perhitungan kita semua tadi. Setelah semua yang kita hitung, itu seperti biasa kita checking. Karena di sini kan kita mencari sama dengan 0. Nah, kalau misalnya udah 0 sama dengan 0, itu bisa di oke. Setelah itu, menggambar SFD dan BMD-nya. Tadi kan udah dapet nih 47,07. Nah, dia itu plus, jadi dia ke atas, terus ini minus. 42,73 itu dapat dari 90 dikurang 47,27. Nah, 90 dari mana? 90-nya itu dari beban kita tadi. Terus yang ini, maaf nih, saya tulis ya 90. Nah, terus tuh yang ini abis dari naik, dia turun, terus dia naik lagi nih. Naiknya 48,425. Dari mana? Dari sini 91,155 dikurang 42,73. 91,55 ini dari perhitungan kita sebelumnya, 42,73 ini dari yang ini. Terus setelah dia naik, dia turun lagi nih. Pas turun dapetnya 71,575. Dari mana?
Ini dari 120 dikurang 48,425. 120-nya itu dari sini, 20 itu kan dari beban merata, dikali 6. 6 itu jaraknya, terus dikurang sama 48,425. 48,425 itu dari perhitungan hasil ini. Nah, ini udah dapat nih diagram SFD-nya. Selanjutnya ini kan ada jaraknya nih dari sini ke sini, y-nya itu belum diketahui, kita cari juga. Nah, di sini saya hitung juga jaraknya. Terus ya ini tinggal dikali silang aja sih, 71,575 kali 6 min X, terus ini X dikali 48,425. Terus dapatlah hasilnya segini X-nya. Nah, setelah hasil X-nya dapat, kita masukin nih, kita eliminasi ke Y-nya. Karena kan Y-nya tadi 6 min X. Terus tinggal masukin aja deh, 6 dikurang 3,576, hasilnya segini. Berarti Y-nya itu 2,424. Ini itu nilainya 2,424. 424. Nah, selanjutnya kalau misalnya semuanya sudah dapat, kita selanjutnya kalau SFD udah kelar, kita buat yang BMD. Sama aja kayak SFD, dia ada masukin angka-angka yang sebelumnya kita hitung. Terus di sini nanti kelihatan tuh di diagramnya ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Nah, terus setelah itu cari nilai maksimumnya. Cari nilai maksimumnya, caranya tinggal masukin aja angka-angka yang telah kita dapat, dikurang, ditambah, disubstitusi, dan eliminasi. Sekian penjelasan soal dan pembahasan saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.